Perhatikanlah, wanita ini melepas pakaiannya, ingin mandi dengan nyaman di sungai. Namun pada saat itu seorang pemuda juga kebetulan datang ke tepi sungai untuk mandi. Terlihat pemuda tiba-tiba melompat ke sungai. Saat itu keduanya saling menatap, masing-masing saling memperhatikan. Tanpa disadari keduanya berseru bersama. Saat itu tiba-tiba muncul seekor, yang disebut ular berbisa bernama Xiaoqing, menggigit punggung wanita itu. Pemuda segera mendekati dan menangkap ular itu, lalu melemparkan ular itu ke jarak 800 meter. Kemudian dengan cepat membantu wanita mengeluarkan racun. Wanita yang sadar kembali berteriak tak tahu malu. Langsung memberikan pemuda satu tamparan besar. Kemudian mengeluarkan pistol dan hendak menembak pemuda. Pemuda segera menipu wanita bahwa di belakangnya masih ada ular. Saat wanita berbalik, pemuda sudah menghilang tanpa jejak. Saat itu pengawal wanita mendengar kehebohan. Dengan 3 langkah ringan, ia melayang di atas air. Ketika dia sampai di depan wanita, dia mengetahui wanita telah digigit ular berbisa. Dia segera memeriksa denyut nadi wanita. Ketika dia melihat luka gigitan di belakang wanita, dia terkejut. Ternyata ular berbisa tadi adalah ular bambu dari dunia bawah. Orang yang digigit seharusnya mati seketika. Nampaknya Anda telah bertemu dengan ahli. Di masa depan, berterima kasihlah dengan baik. Pastikan untuk bersyukur dengan baik. Lebih baik berhubungan baik dengannya. Ahli, Tuan Chen. Maksud Anda, dilihat dari tekniknya, kemampuan medisnya luar biasa. Jika bisa menemukannya, mungkin kondisi Tuan juga bisa membaik. Pengurus rumah untuk menyembuhkan Tuan. Langsung 7 atau 8 langkah. Air mengalir keluar. Tak disangka hingga tengah malam, akhirnya menemukan posisi pemuda itu. Chen Yizhu datang tanpa diundang. Mohon pertemuan dengan Tuan Ye. Tuan rumah tidak bisa menerima tamu. Silakan pulang. Tuan rumah dalam kondisi kritis. Keluarga Tang dalam bahaya. Hari ini saya pasti harus bertemu dengan Tuan Ye. Meskipun pengurus rumah memohon dengan berlutut, namun si pemuda tetap tidak menghiraukan. Pada saat itu juga, musuh si pemuda membawa pembunuh. Langsung datang dan mengancam akan menghancurkan tubuh pemuda menjadi ribuan potongan. Pelayan segera menyadari kesempatan datang. Langsung mengancam untuk menyerang Tuan Ye. Lewati rintangan ini terlebih dahulu. Pembunuh saat itu tidak akan mengindahkan orang tua. Langsung bertarung dengan tangan kosong. Tidak disangka, kemampuan bertarung pembunuh sangat baik. Dalam beberapa gerakan, luka tergores di telapak tangan pelayan. Pelayan kemudian melihat dengan jelas. Hanya melihat di pangkuan pembunuh. Masih memeluk seorang balita berusia 80 bulan. Pembunuh elit di web gelap. Kalian adalah pemburu jiwa. Anak ini cukup cerdas. Bahkan tahu nama kami berdua. Tiba di Raja Neraka. Ingat untuk melaporkan nama kami berdua. Bagi saya mati tidak masalah. Tapi berani menantang Tuan Ye. Benar-benar tidak tahu diri. Kamu penggemar. Dia hanyalah seorang anak kecil. Kami bersaudara akan bertindak. Dia pasti akan mati. Ayo berangkat. Namun balita berusia 80 bulan ini tertawa begitu jelek. Ternyata pria muda baru saja keluar dari penjara. Namun identitasnya adalah Tuan Istana Dewa yang terkenal. Hari itu, pria muda tidur di penjara. Seorang berambut setengah botak yang disebut sebagai naga satu mata, langsung masuk ke dalam penjara, mengatakan ingin menjadi raja penjara. Mulai sekarang, berkelakar, saya memiliki keputusan akhir. Kamu sebelumnya, bagaimana kalian menghormati raja yang hidup ini? Bagaimana kamu bisa menghormatiku mulai sekarang? Tuan, Anda tidak mati ya? Saya baru saja tertidur sebentar. Apakah kamu ingin memberontak? Tidak. Saya hanya ingin menghidupkan suasana. Cuma bercanda. Senyuman yang jelek membuat saya merasa mual. Permisi, Tuan Ye. Silakan datang ke kantor. Tuan Lao, silakan bicara. Selamat, Tuan Ye. Anda bisa pergi sekarang. Orang tua itu akhirnya melepaskanku. Setelah Anda melihat ini, Anda memahami segalanya. Murid, 5 tahun yang lalu, kamu dikhianati oleh istri dan selingkuhannya. Keluarga Ye mengalami malapetaka. Keluarlah. Bunuh dia. Aku menyelamatkanmu dari laut, menemukan semua meridian tubuhmu terputus. Ginjalmu diambil, ternyata tidak mati. Anda adalah satu-satunya di antara mereka semua. Kurang dari 5 tahun sekarang, melintasi batas hidup dan mati, mencapai ketidaktertandingan. Saatnya keluar dari penjara dan membalas dendam. Kehancuran keluarga Ye tidak sederhana.
Ada konspirasi dari toko besar di belakang. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Langsung menyelesaikan semuanya. Setelah membalas dendam, setengah tahun kemudian harus pergi ke Xinjiang Utara. Ikut serta dalam pertempuran besar untuk melindungi negara. Memberkati dinasti Xia. Gunakanlah ginjal kilin yang dikirimkan oleh seniormu. Harus dimanfaatkan dengan baik. Berikut 7 surat nikah. Semua adalah calon istri yang aku pilih untukmu. Orang tua ini benar-benar pelit. Menyimpan cincin yang jelek ini. Tampaknya juga tidak berharga. 7 calon istri. Tidak tahu apakah selera orang tua ini bagus atau tidak. Saya pergi. Beberapa orang senang, bukan? Tidak ada. Aku memberitahu kalian bahwa aku bisa kembali kapan saja. Terhormat. Aku memiliki lebih dari 100 miliar dolar AS di Bank Citibank. Aku tidak akan bisa menghabiskannya seumur hidupku. Mohon yang mulia terimalah. Passwordnya 60. Jangan kasihan pada bank. Kau sudah memikirkannya. Aku akan menghabiskan semuanya untukmu. Yang mulia, ini adalah perintah Istana Dewa Raja. Melihat perintah ini sama halnya dengan melihat pemimpin agung. Mohon yang mulia bantu menjaga Istana Dewa Raja. Jangan biarkan Istana Dewa Raja hancur. Baiklah, karena kau telah melayani aku begitu lama. Saya setuju dengan hal ini. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, aku memiliki lebih dari 100 unit rumah mewah di sini. Tersebar di seluruh negeri. Aku menyumbangkan semuanya untuk Yang Mulia. Semoga Yang Mulia bisa memberikan perhatian. Drup Junseng, jika memungkinkan, tolong bersihkan tuduhanku. Karena kau telah menyumbangkan 30 miliar untuk bantuan kemiskinan. Aku pasti akan membantumu membersihkan tuduhan. Terhormat, aku berada di Pulau Sakura. Memelihara lebih dari 100 wanita cantik. Pergi. Aku tidak seperti kamu. Seperti anjing liar. Saat aku pergi, kalian harus berperilaku baik. Jangan berkelahi, jangan kabur. Kamu ingatkan, sudah diingatkan. Mengantarkan Yang Mulia. Penjara Mingsan ini terletak di pegunungan. Terpencil di tengah pegunungan. Keluar dari sini cukup merepotkan. Tempat ini bagus. Sangat besar. Preman, wanita cantik, mencuri melihatku mandi. Terlalu nakal. Kamu tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Kamu mau apa? Preman, lepaskan aku. Lepaskan aku, preman. Tidak tahu malu. Kamu lupa budi. Aku baru saja menyelamatkanmu. Lihat apa itu. Kamu telah menyelamatkanku. Berhutang budi padaku. Tapi aku adalah Putri Tang dari Jiangsu. Jika kamu melihat tubuhku, kamu harus mati. Tunggu. Mengapa masih ada ular? Di mana? Di mana? Dasar penipu berani menipuku. Kamu tunggu saja. Nyonya, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya saja baru saja digigit ular. Berikan tanganmu. Tidak baik, ini adalah bambu hijau Mingsan. Ular ini tidak bisa disembuhkan. Orang yang digigit seketika meninggal. Tapi tadi pemuda itu sudah membantu saya. Seharusnya tidak masalah. Nampaknya Anda telah bertemu dengan ahli. Nanti ketika bertemu dia, pastikan untuk berterima kasih dengan baik. Lebih baik berbaik-baik dengannya. Ahli, Tuan Chen, maksud Anda, dilihat dari tekniknya, keahlian medisnya luar biasa. Jika bisa menemukannya, barangkali penyakit Tuan juga bisa berubah. 5 tahun yang lalu saya seperti anjing terlantar, melarikan diri dari Jiangsu. 5 tahun kemudian saya telah mencapai puncak kekuatan, tak terkalahkan di dunia.
Wu Xiaoting Wang Tianyu. Kalian pasangan anjing. Harus membayar harga. Selamat datang kembali ke Jiangsu, Yang Mulia. Xiao Lizi. Baiklah, baru 1 tahun keluar dari penjara. Sudah bergaul seperti anjing dan monyet. Terhormat, jika tidak karena Anda membersihkan tuduhanku. Posisi orang terkaya di Jianghai bukanlah milikku. Hari ini saya mengadakan jamuan di hotel. Untuk menyambut kedatangan Anda. Tidak perlu. Saya tidak suka pesta-pesta seperti ini. Tolong cek untuk saya. Wu Xiaoting dan Wang Tianyu. Harus menghitung akun masa lalu. Juga harus dihitung. Wu Xiaoting dan Wang Tianyu. Mereka menikah 4 tahun yang lalu. Hari ini merayakan ulang tahun di Hotel Imperial. Apakah mereka telah menyinggung Anda, tuanku? Saya akan segera mengaturnya. Kamu tidak perlu ikut campur. Saya akan datang sendiri. Sudah menikah. Ulang tahun menjadi hari peringatan. Juga merupakan pilihan yang bagus. Kita berdua bisa mencapai prestasi hari ini. Kita juga harus berterima kasih pada keluarga Ye. Jika bukan karena keluarga Ye yang tidak tahu diri pada masa lalu, tidak memberikan hadiah berharga, membuat marah orang besar. Bagaimana bisa kita berdua memiliki kesempatan untuk menunjukkan diri? Kesempatan untuk menunjukkan diri. Untungnya saya beralih ke jalan yang benar tepat waktu. Mengutamakan kepentingan umum daripada keluarga. Membunuh Ye Fan, orang bodoh itu. Kalau tidak, keluarga Wu kita juga akan dibunuh. Tidak mungkin mendapat keuntungan dari bencana. Bertemu dengan master dan ahli kuat, Tuan Wang dan Nona Wu. Saat ini Anda menjadi murid terkemuka. Jika ada kesempatan, pastikan untuk keluarga Liu kita. Katakanlah beberapa kata baik di depan Guru Jin. Tidak masalah, Nyonya Wu. Kami dari grup Yongsheng selalu menghormati Wu dan Wang sebagai pemimpin. Di masa depan, kita juga akan menjadi prajurit terdepan. Tunjuk kemana, pukul ke situ. Ini adalah kehormatan bagi keluarga Wu dan Wang. Dengan bantuan Tuan Jin, di generasi ini di wilayah Tenggara, kita bisa berjalan dengan bangga. Benar-benar melonjak ke langit. Melonjak ke langit. Terima kasih atas cinta dan bimbingan guru. Saya, Tianyu, pasti akan menjadi dewa perang generasi baru di bawah bimbingannya. Menjadi dewa perang generasi baru di Daxia, sebuah kota kecil Jiangsu. Tidak ada tempat bagi naga sejati seperti saya. Semua, suami saya dihormati oleh Yue. Satu-satunya guru menerima sebagai murid. Ini adalah kehormatan bagi keluarga Wu dan Wang saya. Jika Anda bersedia bergabung dengan aliansi kami, bantu kami mempertahankan posisi penguasa Wu Yue, maka semua yang hadir akan mendapatkan kehormatan ini. Saya bersedia memberikan 1 miliar untuk bergabung dengan aliansi Wu Wang. Baiklah, kami dari grup Yongsheng. Saya bersedia memberikan 70% dari keuntungan. Kerjasama saling menguntungkan. Seorang wanita yang tidak tahu malu. Sebuah anjing liar yang jahat. Layak bagi kalian untuk menjilat kakiku. Berani. Murid agung berada di sini. Penjahat yang sombong. Berani masuk tanpa izin ke pesta ulang tahun Nyonya Wu. Sudah 5 tahun tidak bertemu. Kamu terlihat lebih gagah dari sebelumnya. Kamu adalah kamu penggemar. Kamu benar-benar tidak bisa mati. Kamu penggemar. Bukankah kamu digantung oleh kami 5 tahun yang lalu? Bagaimana kamu bisa kembali utuh seperti ini? Tentu saja saya harus kembali. Kalau tidak, dosa kalian tidak akan pernah terhapus. Siapa yang akan menilai? Lebih dari 2000 hari dan malam selama 5 tahun terakhir. Saya selalu teringat, saat jatuh di genangan darah. Ayah, kakek mereka, mengalami penderitaan dan keputusasaan yang begitu besar. Hari ini saya ingin memberitahu Anda, keluarga Wu dan keluarga Wang, mengganti rugi dengan 2 kali lipat. Dia adalah kamu penggemar. Pemuda besar dari keluarga Ye pada masa lalu. Kabarnya dia tidak mati digantung. Bagaimana mungkin masih hidup? Hidup lagi, lalu apa? Sekarang Wang Shao sudah menjadi murid nomor 1 Wu Yue. Jika dia kembali sekarang, dia hanya akan mati lebih menderita. Malam itu, lebih baik jika kamu mati bersih. Mengapa kembali mengganggu kita? Dengan cara ini, kamu hanya akan mati lebih menderita. Utang besar belum terbayar. Bagaimana aku bisa mati? Hari ini aku akan mengirim kalian berdua ke jalan yang sama. Di jalan menuju Huangquan tidak akan sepi lagi. Hidup yang lolos dengan keberuntungan. Pikiranmu rusak. Aku tidak peduli bagaimana kamu melarikan diri. Tapi kamu ingin membunuhku. Bahkan tidak ada pintu. 5 tahun yang lalu malam itu, ayahmu berlutut seperti anjing. Memohon agar kami memaafkanmu. Sekarang kamu jatuh ke dalam perangkap. Jika ayahmu tahu di alam baka, apakah dia akan marah? Tidak mengakui kamu sebagai anak durhaka. Tepat setelah saya menjadi murid guru, kemampuan bela diri meningkat. Ye Fan, kamu membuatku turun tangan sendiri. Cukup untuk membanggakan diri. Sampai ini sekarang hanya seorang manusia biasa. Kamu harus hati-hati. Jangan bunuh dia. Maka kita tidak akan bisa bermain lagi. Tenanglah. Asalkan dia memohon ampun. Aku akan memberinya nafas. Hari ini sungguh beruntung bisa melihat ilmu bela diri seorang ahli. Tidak sia-sia datang ke sini. Sungguh tidak sia-sia datang ke sini. Tidak terduga Guru Kim berada di 2 tempat sekaligus. Tidak pernah kalah.
Sementara Wang Shao ingin menggunakan keterampilannya untuk menghadapi seekor anjing liar, seolah-olah memakai pedang untuk membunuh ayam. Awalnya ingin memberi kesempatan untuk mengucapkan wasiat, tapi kalian tidak bisa mengendalikannya, maka matilah. Jika ini adalah kekuatan terbaikmu, maka nyawamu akan kuserahkan. Ini tidak mungkin. Mengapa Ye Fan begitu hebat? Wang Shao adalah murid ahli. Kalah hanya dalam satu serangan. Kamu penggemar. Tidak peduli dari mana kau belajar ilmu kucing 3 kaki. Tianyu adalah murid Grandmaster Jin. Jika tidak ingin mati, lepaskan dia sekarang juga. Ahli yang tidak berarti. Aku sama sekali tidak menghiraukanmu. Kalian bertanggung jawab atas apa yang terjadi padaku hari ini. Keluarga Wu kemudian datang. Kamu bilang keluarga harus rapi. Jangan bunuh aku. Guruku adalah Jin. Wanita, bagaimana kamu ingin mati? Kamu penggemar. Jangan bunuh aku. Saya dipaksa. Aku tidak memiliki pilihan. Tidak memiliki pilihan. Apa jenis tidak memiliki pilihan? Yang membuatmu mengkhianati suami. Lagi, jenis tidak memiliki pilihan apa? Bisa membuatmu berselingkuh dengan orang lain. Lagi, jenis tidak memiliki pilihan apa? Yang membuatmu membinasakan keluarga suami. Setelah masuk ke keluarga Ye telah memperlakukanmu dengan baik. Kamu, wanita jahat, malah membalas budi dengan kebencian. Aku ingin menghancurkanmu. Menjadikanmu hancur berkeping-keping. Kalau tidak, sulit untuk meredakan kemarahanku. Berhenti. Guru tertinggi Jin Wuking telah datang. Mereka ingin aku menemukan gambar naga 9 keluarga Ye. Kalau tidak, mereka akan membinasakan keluarga Wu kami. Ye Fan, aku benar-benar dipaksa. Kamu percaya padaku. Aku mencintaimu. Meskipun begitu, orang tuaku sangat menyayangimu. Bahkan Xiaoman memanggil Anda kakak ipar. Bagaimana kamu bisa melakukan hal ini? Ye Fan, aku tahu aku tak bisa diampuni. Bunuh aku saja. Tapi sebelum membunuhku, aku akan memberitahumu sebuah berita. Xiaoman tidak mati. Dia ditangkap. Bahkan Jiulong Tu akan dilelang besok malam. Xiaoman akan muncul di lelang Sijia besok malam. Aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Kamu bunuh aku. Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu di Jiangsu. Atau kau akan mati. Memberitahumu tentang si guru yang tak berguna di belakangmu. Bersihkan lehermu. Dalam 3 hari, ambil nyawanya. Guru, sisa-sisa keluarga Ye muncul. Keluarga Ye masih memiliki sisa-sisa. Tuan muda Ye dari keluarga Ye tidak mati. Dia muncul di Jiangsu hari ini. Bukan hanya ahli bela diri yang kuat. Dia juga membunuh suamiku. Apa Tianyu dibunuh? Saya mengatakan kepadanya. Xiaoman akan muncul di lelang besok malam. Dia pasti akan hadir besok malam. Darah adik perempuannya juga tidak berguna bagi Jiulong Tu. Mengungkap rahasia lukisan 9 naga. Kita masih membutuhkan darahnya. Besok saya akan menghisap habis darahnya. Biar dia temani Tianyu di kuburan. Wanita jahat, mengapa kamu menghisap darahku? Apakah kamu benar-benar ingin memusnahkan keluarga Ye saya? Kamu tahu pepatah tak bersalah sampai terbukti bersalah. Prinsip mengalihkan kesalahan ke orang lain. Keluarga Ye tidak tahu diri. Pantas menerima hukuman ini. Kamu seharusnya menjadi istri kakakku. Namun kamu bersama keluarga Wang memusnahkan keluargaku. Aku tidak akan memaafkan kedua keluarga kalian meskipun aku menjadi hantu. Menjadi hantu? Paling tidak, dulu kau adalah permata Jiangsu. Akan sia-sia jika kau mati begitu saja. Bukankah kamu selalu bilang aku wanita jahat? Baguslah. Hari ini adalah hari lelang lukisan 9 naga. Aku akan melelangmu sebagai budak perempuan. Menjadi wanita yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Aku ingin melihat siapa yang sebenarnya wanita jahat. Ah, wanita jahat. Jelek. Kamu memang wanita jelek. Siapapun bisa tidur denganmu. Apa katamu? Wanita busuk. Anjing memanfaatkan kekuasaan. Katakan lagi. Wu Xiaoting, kau tidak akan membunuhku. Mari kita lelang monster jelek ini. Lelanglah monster jelek itu. Tidak ada yang membelimu. Aku akan mencari 10 pengemis untukmu. Kamu, wanita ini sudah selesai. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Mari kita tunggu dan lihat. Wu Xiaoting, kau tidak akan membunuhku. Aku pasti akan membuatmu membayar. Berhenti. Keluarkan undanganmu. Aku datang membawa pisau. Tidak perlu undangan. Berani sekali. Tidak ada undangan. Bahkan Raja Langit sendiri pun tidak akan diizinkan masuk. Cepat pergi dari sini. Buat jalan. Siapa yang tidak memakai celana dalam? Tunjukkan barang mainanmu.
Di dalamnya semua orang penting. Mencari perlindungan di bawah kekuasaan orang lain. Mati tidak disayangkan. Berani sekali datang. Kalau bukan karena darahnya, mungkin berguna untuk gambar 9 naga. Dia sudah mati. Hall Master Murong, saya akan menanganinya sekarang. Tikus kecil yang tidak tahu diri. Pergi. Hei,